Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, selamat datang di video tutorial gizi bersama saya, Farhan Insyaallah dari Prodi Gizi semester 5. Kali ini kita akan belajar bareng cara mengoperasikan WHO Anthroplus, terutama menu individual assessment yang sangat berguna untuk menghitung status gizi bagi anak dan remaja usia 5-19 tahun. Jadi, WHO Anthroplus ini merupakan aplikasi resmi dari WHO World Health Organization yang dirancang untuk analisis pertumbuhan dan status gizi anak-anak dan remaja. Cocok banget buat kalian yang kuliah di jurusan gizi, keperawatan, kesehatan, masyarakat, atau buat yang kerja lapangan di puskesmas atau posyandu. Kita bisa tahu apakah seorang kurus, normal, gemuk, atau obesitas dari data sederhana yang kita sudah dapat seperti tinggi badan, berat badan, umur, dan jenis kelamin. Sebelum mulai tutorial kali ini, pastikan kalian sudah menginstal WHO Anthroplus di laptop atau komputer kalian dan menyiapkan data yang akan dimasukkan untuk analisis. Jadi pertama-tama kita membuka aplikasi WHO Anthroplus terlebih dahulu, kemudian kita membuka menu individual assessment. Kemudian kita melihat di sini terdapat dua bagian. Yang pertama di bagian children dan yang kedua di bagian no child selected. Di bagian no child selected ini merupakan untuk memasukkan data seseorang yang baru kita temui, misalkan belum terdapat nama di sini. Jadi kalau di sini merupakan data yang sudah kita punya dan simpan di aplikasi ini. Nah, jadi pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang tools di bagian children. Jadi di bagian children itu terdapat 6 tools. Jadi yang pertama itu tools add new child. Jadi di bagian sini tuh tools ini bermanfaat untuk menambahkan. Jadi kita bisa menambahkan data yang belum tersimpan di aplikasi WHO Anthroplus dengan cara mencet tanda plus tersebut, terus kita masukkan data yang sudah kita dapatkan. Lalu kalau udah selesai, kita bisa save atau menyimpannya dan akan tersimpan di bagian children tersebut. Terus habis itu, lalu kita bisa di tools di bagian ini merupakan untuk membuka data yang udah kita punya. Misalkan di bagian Aisyah Rara, kita akan melihat data yang sudah kita punya dan tersimpan di bagian aplikasi ini. Kita buka. Kebuka. Di sini ada data-data dia, misalkan nama lengkapnya, jenis kelamin dia apa, lalu ibunya siapa, fathernya siapa, dan berapa kali dia visit untuk pemeriksaan gizi. Lalu di bagian ketiga terdapat tools X. Jadi di bagian tools X ini itu bisa untuk menghapus, misalkan sudah tidak terpakai lagi, datanya udah lama. Bisa kita mencet nama, lalu kita pilih centang, lalu kita X. Do you want to delete? Yes. Nah, jadi udah tidak ada di bagian penyimpanan aplikasi tersebut. Jadi udah kita hapus dan tidak ada data lagi atas nama yang sudah kita hapus. Lalu di bagian tools keempat itu ada arsip. Kita bisa buka arsip dengan cara mencet nama dulu, mencet namanya, lalu kita pencet centang, lalu kita bisa arsip. Nah, jadi dia ada di mana gitu. Namanya terdapat di bagian folder arsip. Nah, jadi kita bisa buka folder arsip itu yang di bagian sini. Jadi tools yang ini dan ini tuh sama. Yang ini untuk mengarsipkan data, kalau ini untuk folder data arsipnya tersebut. Misalkan kita mengeluarkan data Khairul Umam ini ke folder biasa, tidak diarsipkan. Kita pencet namanya, kita pencet centang, kita balikkan. Lalu untuk mengembalikan kita ke folder awal, kita bisa mencet. Lalu tools yang kelima ini tools search children. Jadi
Misalkan data kita banyak dan kita tidak mau mencari satu-satu, kita bisa langsung mencet ini, kita cari nama yang akan dicari, misalkan Rara, misalkan Aisyah Rara, kita search balik Rara Aisyah, search. Nah, kan di sini jadi ada, jadi kita tidak perlu mencari scroll satu-satu, jadi kita bisa langsung search, langsung ketemu namanya. Oke, selesai. X. Nah, udah di bagian children, udah selesai atau mengenalkan fungsi-fungsi tools masing-masing. Terus di bagian child, new child di sini untuk memasukkan data. Jadi di sini tuh ada beberapa tools. Jadi yang pertama itu tool save. Jadi misalkan kita udah mau masukkan data yang baru, kita bisa meng-save, menyimpannya di laptop atau komputer kita masing-masing dengan mencet ini. Tanda save. Lalu kalau misalkan kita udah masukkan data juga, lalu ternyata kita tidak jadi menggantinya, misalkan ini kita ganti Riri. Nah, kita pencet ini lalu kita tidak mau gitu. Ternyata salah juga, bukan Riri. Kita balikan lagi ke data yang awal. Nah, gitu. Oke. Kalau ini fungsinya bisa buat membuka di folder lain, di aplikasi lain. Nah, kita bisa buka di aplikasi Excel. Jadi gunanya tools tersebut itu buat menyimpan juga di aplikasi yang lain, tidak di aplikasi WHO Antro Plus aja. Lalu di bagian sini ada 4 lagi tools. Ya, yang ini tuh sama, berarti menambahkan. Jadi kalau yang ini untuk menambahkan data responden, kalau ini untuk menambahkan data visit. Jadi dia udah berapa kali visit, dia sekali visit ini ada nggak sih perkembangannya dengan berat badan berapa. Kalau yang ini itu untuk open, jadi kita sama pencet open. Nah, ini berarti data yang sebelumnya yang sudah kita masukkan bisa kita lihat. Lalu kalau di bagian X ini sama yang seperti atas untuk menghapus. Misalkan kita mau menghapus, kita pencet dulu, kita baru pencet X ini. Yes. Lalu kalau di bagian ini untuk melihat grafik, misalkan kita lihat ini. Jadi untuk tinggi badan berdasarkan usianya kita masih kurang normal. Gitu. Oke. Nah, terus di bagian sini itu kita bisa lihat. Jadi dengan visit pertama itu dengan berat 46 dan tinggi badan 147 gimana? Termasuk normal atau enggak? Nah, untuk BMI ini termasuk normal, tapi tinggi badan menurut usianya dia termasuk kurang. Gitu. Jadi setelah ini kita akan lakukan percobaan memasukkan data baru yang akan kita simpan di aplikasi WHO Antro Plus. Jadi kita pencet plus tanda add new data ini, kita pencet ini, kita masukkan misalkan atas nama Nisa. Jenis kelaminnya perempuan. Lahirnya dia tanggal 2007.
bulan Oktober. Udah kelihatan langsung. Jadi dia mempunyai umur 17 tahun 8 bulan. Misalkan kita masukkan data ibunya itu dengan cara mencet ini. Misalkan namanya Nurul ibunya. Terus dengan nama ayahnya itu Budi. Pindah alamat, kita bisa ganti dengan cara mengedit ini. Kan dia tinggal di itu. Lalu misalkan pertama kali visit itu bulan lalu, kita pencet, kita pilih tanggal 4 misalkan. Lalu kita masukkan berat badan dia berapa untuk pertama kali visit, itu berat badannya 50. Terus tinggi badannya itu 105. Ada itu mah nggak, misalkan ada yes, kalau misalkan nggak ada berarti no. Nah di sini pertama-tama lihat, ternyata tinggi badan, berdasarkan umurnya dia masih kurang. Tapi kalau BMI-nya itu udah not. Terus kita bisa menambahkan lagi kan visit keduanya itu bulan ini, tanggal 9. Nah, lalu kita lihat berat badannya 53, tinggi badannya 190. Sini dia masih sama ternyata, bagian tinggi badan berdasarkan umur dan BMI-nya masih dengan hasil yang sama seperti visit yang sebelumnya. Nah, lalu bagian sini tuh sama manfaatnya sama yang sebelah sini tadi. Jadi kita pencet dulu lalu kita buka. Nah, kita lihat berarti di visit pertama berat badannya 50 dan tinggi badannya 150. Jadi kegunaan tools ini juga sama yang ini, untuk menghapus. Misalnya kita pencet ini, kita gitu. Lalu ini manfaatnya buat kita lihat grafik. Misalkan ini length of for age, itu tinggi badan menurut umur. Nah dia masih di sini, harusnya normalnya di sini. Tapi ini tidak terlalu kurang, mungkin normal sedikit kurang. Terus bisa lihat Z-score, misalnya persentilnya. Nah kalau persentilnya dia udah masuk kurang gitu, jadi normal biasanya. Nah kita bisa membandingkan bulan lalu sama bulan sekarang dia visit, ternyata sama di bagian kurang. Dan kita bisa lihat BMI-nya, dia naik. Jadi dari bulan lalu ke bulan sekarang dia BMI-nya naik dan lebih tinggi dari normal. Tuh kita lihat di Z-score-nya, ya dia juga sama, lebih tinggi dari normal, tapi tidak terlalu tinggi, masih long kategori normal. Nah, mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya karena kan mengaplikasikan data di halaman satu, jadi kita bisa analisis status anak contoh aja yang aku lebih cepat menanyakan semoga setelah ini bermanfaat ya. Jangan lupa dicoba dan share
dan teman-teman kalian. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.